Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sehat, salam sejahtera untuk kita, untuk senantiasa selalu berproses, menjalankan dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, sekilas info kali ini di hadapan kalian ada mitra pos bahan aktif asam fosfit. Nah, ini yang akan kita bahas, asam fosfit. Namun sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya jika kalian kawan-kawan semua subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya senantiasa selalu tahu tentang update dunia seputar sayur mayur di dunia, khususnya di Indonesia. Tenang, kalem. Seperti itulah. Nah, lanjut ke pembahasan. Jika kalian sudah subscribe tentunya. Nah, ini adalah asam fosfit. Sl berarti soluble liquid. Nah, ini Sl artinya soluble liquid, dalam artian cairan berbentuk seperti ini, bening. Cairan berbentuk bening, dan ketika dicampur pada air, sebentar. Nah, ini sudah saya beri perekat, banyaknya kira-kira 2 mili. Nah, ketika dicampur pada air, jadi dia tidak mengganggu. Nah, ini cukup. Nah, tetap bening kan? Jadi tidak mengganggu si bening air tersebut. Jadi tidak pekat, tetap kelihatan tuh. Jika kita taruh tangan di belakang tetap kelihatan. Seperti itulah arti dari soluble liquid. Beda dengan WP, beda dengan EC, beda dengan WG dan lain sebagainya. Nah, sifat SL ini tidak mengganggu pada bening air tersebut. Kalau WP kan ketika kita masukkan itu jadi terlihat pekat. Kalau SL, nah ini hasilnya seperti ini, bening. Ini yang memakai perekat. Nah, itu dari arti dari SL. Di sini labelnya kuning. Nah, ini kuning. Dalam artian kita harus berhati-hati setiap melakukan tindakan pengaplikasian, pencampuran, baik penyemprotan, penyimpanan, dan perlakuan terhadap si asam fosfit ini, karena di sini ada label kuning, tidak hijau seperti kebanyakan pestisida pada umumnya. Nah, 400 gram per liter. Isi bersih 1 liter. Nah, peringatan bahaya dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit, dan sistem pernapasan, sama seperti pestisida lain. Dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata, sama. Nah, jadi ada baiknya ketika penyemprotan kita memakai masker, kacamata, dan sarung tangan lah, seperti itu. Petunjuk keamanan, gejala dini dan keracunan ada dalam kemasan. Silahkan untuk dosis 5 sampai 10 mili per liter air. Nah, untuk mengendalikan penyakit hawar daun Phytophthora infestan. Nah, Phytophthora infestan hawar daun busuk harusnya. Nah, seperti itulah.
ini salah satu keluaran dari Indotani. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah si asam fosfit tersebut. Sebenarnya asam fosfit adalah penyempurnaan dan merupakan turunan dari senyawa asam fosfat yang disempurnakan menjadi asam fosfit. Dan masuk pada kategori fungisida alternatif. Tadinya ini bukan diperuntukkan untuk fungisida, hanya saja setahu saya ketika diaplikasikan itu ada berpengaruh lah, lebih condong ke fungisidanya, seperti itulah kira-kira. Seperti itu. Asam fosfit sasaran utamanya adalah sasaran utama asam fosfit adalah memberi kekebalan dan sistem imun pada setiap tanaman, baik itu kentang, bawang daun, wortel, kubis, pokoknya semuanya sasaran utamanya itu. Hanya saja karena minim informasi dan keterangan, jadi dikatakanlah di sini fungisida sistemik berbentuk larutan dalam air berwarna biru untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman tomat dan padi. Itu. Tapi sebenarnya ini dikhususkan untuk sistem imun. Dan alangkah baiknya jika mitra pos ini atau asam fosfit, golongan asam fosfit ini dikecor atau disiram pada tanah di sekitar perakaran yang kita tanam. Seperti itu. Nah, saya ulangi, asam fosfit merupakan turunan senyawa dari asam fosfat karena tadinya sasaran utamanya di tembakau. Nama penyakitnya semacam lanas atau busuk hati lah kalau tidak salah. Nah, ini Mitra Pos 2019. Nah, ini kemasan terbaru mereka. Nah, ini kemasan terbarunya. Saya sudah pakai, sudah buka. Kalau nama ilmiahnya kalau nggak salah lanas itu atau busuk hati Phytophthora nicotinae kalau tidak salah. Nah, jadi kalau di kentang dan tomat itu untuk Phytophthora infestan bisa. Kalau di bawang daun, jamur yang semacam oncom, jadi jamur agak keungu-unguan. Sebentar. Ya, saya ingat. Jamur plasmapora lah, jamur plasmapora semuanya itu. Ini sangat baik untuk pembibitan, baik itu padi, baik itu jagung, kedelai dan segala macam. Hanya saja ketika diaplikasikan di semprotan itu sangat berdampak dan berpengaruh, berarti ini bagus. Nah, karena tadinya hanya diperuntukkan untuk pembibitan. Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman, si asam fosfit ini berubahlah menjadi fungisida karena tadinya ini adalah alternatif atau fungisida alternatif. Nah, semacam itu. Untuk keterangan dan pengetahuan lebih dalam lagi silahkan kalian searching di internet lah, di beberapa. Nah, dan ini hasilnya. Ini adalah hasil dari larutan asam fosfit tersebut. Jadi tidak mengganggu. Nah, sebentar. Nah, kita masukkan dulu. Kita sisakan sedikit. Nah, kalau ini tadi memakai perekat, sekarang ini yang tidak akan memakai perekat. Kita campur air. Nah, kira-kira seperti inilah. Seperti ini hasilnya.
So, sekian dulu review dari saya tentang dunia sayur mayur dan seputar pertanian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.